Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 5. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak hebat kelas 5, ini ada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan, wajib bagi orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Puasa di bulan Ramadan. Ikutilah percakapan dua orang yang berteman, Ali dan Ferry, berikut ini. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu, Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa. Baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya, puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah, saya lapar dan kelihatan lemas asal Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada saya. Lanjut Ferry, niatmu bagus sekali Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa 1 bulan penuh karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpal Ali. Nah, anak hebat kelas 5, mengapa harus berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit matahari hingga tenggelamnya matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Ayo anak hebat kelas 5, ikutilah pelajaran berikut ini. 2. Hadiahnya adalah takwa bagi orang yang berpuasa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Takwa apa sih? Takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah dengan semampunya melalui ilmu-ilmu agama. Anak hebat kelas 5, orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan menjadi tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat nanti akan memperoleh taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Terus ketentuan puasa apa sih? 1 syarat wajib, 2 syarat sah, 3 rukun. Anak hebat kelas 5, jadikanlah ini catatan ya. Syarat sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan ibadah. 2. Rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan saat kita melaksanakan ibadah. Nah, pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan puasa berikut ini. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang,
maka wajib orang itu untuk puasa. Pertama, berakal sehat. Wah, kita kan berakal sehat, alhamdulillah, karena kita tidak gila. Dua, balik dan dewasa. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah balik ya, karena sudah kelas 5 SD. Biasanya sih sudah balik. Yang ketiga, kuat berpuasa. Wow, kita anak yang kuat. Kecuali siapa? Orang yang lemah fisik, orang yang sakit dan dianjurkan oleh dokter tidak boleh berpuasa karena demi kesehatannya. Nah, dia boleh tidak berpuasa kalau kita kan kuat. Nah, kalau orang seperti tadi harus gimana? Harus membayar fidyah. Fidyah apa sih? Fidyah adalah denda bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Aku harus tahu syarat sah puasa. B. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Agamanya harus Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasa. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz apa Pak Guru? Tamyiz adalah orang cerdas seperti kita, anak hebat kelas 5. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Berarti kita sudah tamyiz. Keempat, suci dari haid bagi wanita. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Jadi sahnya puasa bulan Ramadan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan ya. Terus aku harus tahu rukun puasa. C. Rukun puasa ada 2. Pertama, niat, yaitu kita sengaja puasa Ramadan waktunya setelah matahari terbenam dan sampai sebelum terbit fajar. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Aku jaga puasaku. Awas, jagalah puasa, jangan sampai batal dan rusak. Nah, sekarang kita mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid bagi wanita, hilang akal walaupun cuma sebentar, dan murtad yaitu keluar dari agama Islam. Kedua, hal-hal yang merusak pahala puasa. Aku harus berbuat kebaikan. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak dan berkurang pahala puasa itu sendiri. Contohnya, berbuat tercela, dia berdusta, menghasut, memfitnah dengan kata-kata yang kotor. Maka hal-hal itu harus kita hindarkan ya anak-anak hebat kelas 5. B. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan anak hebat kelas 5. Karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan kebaikan yang harus dilakukan semaksimal kita, karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Yang pertama adalah sholat taraweh. Sholat taraweh apa sih maksudnya? Sholat taraweh adalah sholat setiap malam setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu mempelajari kandungan-kandungan dalam
Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, kita pun bisa melaksanakan atau memperbanyak sedekah. Ya, kita harus banyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum punya uang untuk sedekah, kita bisa sedekah kepada teman kita dengan senyum manis kita, senyum Pepsodent. Anak hebat kelas 5. Apa manfaat puasa Ramadan ya? Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Pertama adalah ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Kedua, melatih kejujuran kita karena di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. 3. Menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita merasakan penderitaan orang yang kurang mampu untuk tidak makan. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Melatih kesabaran dan pengendalian diri kita. Jangan sampai kita marah. Ini dia rangkumannya. 1. Puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat yang tinggi yaitu takwa. Puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Ingat, segala bentuk ibadah yang harus kita lakukan, kita harus tahu ilmunya. Maka dari itu, kita harus belajar ilmu syariat agama Islam agar puasa kita itu sah. Kita tahu syarat wajib puasa, kita tahu syarat sah puasa, kita tahu rukun puasa, dan kita tahu apa yang membatalkan puasa. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.